Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, siapa dalang di balik pembubaran oleh preman diskusi yang diadakan Forum Tanah Air di Hotel Kemang, Jakarta Sabtu kemarin ini? Setidaknya ada 3 kelihatannya tabir yang telah terkuak yang membuat tampak dalang di balik mereka para preman yang membubarkan acara ini. Yang pertama, ketika kita melihat para preman ini dengan leluasa masuk ke dalam ruangan, mengobrak-abrik ruangan, mencaci maki di sana, seperti terkesan tanpa adanya hambatan dari para petugas keamanan, terutama Polri. Bisa jadi ini satu skenario yang berupaya untuk mendiskreditkan Polri. Apalagi seusai acara ini beredar di video koordinator lapangan dari preman ini bersalaman dan berangkulan dengan petugas Polri. Ini setidaknya bisa diindikasikan acara ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan Polri, sehingga Polri kelihatannya tidak berdaya di hadapan preman, dan bisa jadi opini akan bergulir di tengah-tengah publik bahwa preman ini seperti mendapat angin dari petugas. Kalau opini ini diarahkan kepada Polri, apa kira-kira maksudnya mendiskreditkan Polri ini? Bisa jadi ini untuk memperlihatkan kepada Presiden baru nanti Prabowo bahwa Kapolri sekarang tidak kuat untuk melawan preman. Karena itu Kapolri harus diganti pada kepemimpinan Prabowo nanti. Siapa yang membuat skenario ini? Yang menjadi dalang di balik kejadian ini? Kalau memang skenario ini yang terjadi, tentu pihak-pihak yang tidak menginginkan Pak Kapolri sekarang tetap menjadi Kapolri. Siapa yang menginginkan begitu? Bisa jadi pihak dari luar yang tidak menginginkannya, dan bisa jadi juga pihak internal Polri sendiri yang disebut dengan konflik internal elit. Sedangkan kalau kita tidak keliru, Pak Kapolri Sigit sekarang berusia 55 tahun. Masih ada sisa masa tugasnya 3 tahun. Dan mohon maaf kalau kita mengatakan selama Pak Sigit menjadi Kapolri, nyaris tidak tampak cacatnya. Jadi kalau itu siapa sesungguhnya? Mari kita lanjutkan pada tabir kedua. Yang kedua, bisa jadi ini terjadi karena ada dendam dari orang-orang atau kelompok yang tidak suka dengan tokoh-tokoh yang selama ini melakukan kritikan, menyorot kepemimpinan penguasa sekarang. Sehingga dengan cara beginilah untuk menghentikan langkah mereka agar mereka ini tidak terlalu keras lagi
melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang. Kalau memang benar begini, siapa sesungguhnya yang berada di balik para preman ini? Kita lanjutkan pada tabir ketiga. Yang ketiga, bisa jadi kejadian kemarin itu untuk mengalihkan isu dari isu yang sedang banyak terjadi sekarang ini, seperti isu Fufu Fafa, isu jet pribadi, dan yang lainnya. Jadi artinya apa? Bisa jadi apa yang terjadi di Hotel Kemang kemarin itu untuk mengalihkan isu. Memang kelihatannya sekarang hampir-hampir upaya pengalihan isu ini terbukti. Sebab sejak beberapa hari terakhir ini yang heboh di publik adalah kasus pembubaran diskusi FTA di Hotel Kemang. Sejumlah kasus yang lain seperti kasus Fufu Fafa dan kasus private jet seakan-akan tertutup oleh kasus pembubaran acara FTA ini. Kalau memang kejadian di Hotel Kemang kemarin itu untuk pengalihan isu dari isu Fufu Fafa, private jet kepada isu yang terjadi di Hotel Kemang ini, siapa sebenarnya yang berada di balik preman membubarkan acara ini? Sebelum kita sampai pada kesimpulan, mari kita saksikan sejenak cuplikan tayangan berikut ini. Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini, teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Jadi forum itu dihadiri tokoh-tokoh yang memang selama ini vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kalau cuma vokal saja, ini ILC setiap saat mengkritik pemerintahan Jokowi, nggak ada orang yang mau membubarkan, kan begitu. Forum-forum diskusi lainnya, di podcast, di YouTube dan lain sebagainya juga begitu. Karena itu tentu ada maksudnya. Nah, maksudnya itu nanti pelan-pelan kita akan buka. Karena itu menurut saya teori dendam rasanya nggak tepat. Karena objeknya itu nggak bisa head to head. Kalau dendam kan satu-satu misalnya. Si X dengan si X. Karena yang datang tuh random sekali. Memang rata-rata aktivis yang kritis, tapi emak-emak, ibu-ibu juga ada. Ada puluhan orang yang datang di sana. Jadi random sekali kalau seandainya itu teorinya teori balas dendam. Nah, teori kedua begini, yang barangkali juga bisa kita rasionalisasi adalah ini ada pergantian kepemimpinan yang akan disertai dengan tentu saja penunjukan kabinet dan pembantu-pembantu setingkat menteri. Kalau kita bicara mengenai yang berkepentingan siapa, yang kemudian mau dibidik siapa, maka pertama pastikan dulu bahwa kejadian itu harus bisa terekspos dengan baik. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga yang dibidik itu akan dianggap kecolongan, tidak berhasil dan lain sebagainya. Sehingga nanti pikirannya adalah ini tidak qualified lagi untuk menjadi pejabat publik. Let's say kalau kita mau mengatakan Kapolri, ini mohon maaf Pak Susno ya. Kapolri ini kan masih lama masa jabatannya. Kelahiran tahun 69, usianya baru 55 tahun. Pensiun 3 tahun lagi. Lama sekali. Mau diapakan misalnya masa pemerintahan Prabowo ini? Tetap mau dijadikan Kapolri atau mau dijadikan menteri yang lain atau mau jadi duta besar? Yang jelas tidak mungkin dia tetap bintang 4 aktif tanpa jabatan. Seperti Pak Tito Karnavian belum pensiun dipensiunkan jadi menteri dalam negeri. Nah ini juga membawa spekulasi apakah kemudian ada internal konflik di antara
kepolisian agar ada orang yang kemudian didiskreditkan sebagai orang yang tidak mampu menjamin keamanan. Barangkali mereka berharap orang seperti kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saiddidu terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk II. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Daeng Saiddidu tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Apalagi eskalasi berikutnya juga gak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke Kapolri. Kalaupun disebut polisi, ya polisi umum saja, polisi pokoknya. Tapi kemudian tidak mengarah bahwa ini ada mastermind yang ingin menyudutkan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Enggak terlihat, gagal kelihatan misinya. Itu teori kedua ya, teori konflik internal elit. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik enggak dia? Enggak dilantik. Ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya. Atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Termasuk Form Spring yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang tidak konstitusi? Konstitusi itu kalau sudah dilantik.
Kalau sudah dilantik, maka dia adalah vice president. Dan kalau mau diberhentikan, kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment, pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik, kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017, di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil, tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Sahabat BN, setelah kita saksikan tayangan penyampaian pakar hukum tata negara Refli Harun barusan, dan jika kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan dari awal tadi, maka kita telah melihat tabir yang menyelimuti tokoh otak atau penggerak di balik yang dilakukan oleh preman yang membubarkan acara diskusi yang diadakan FTA di Hotel Kemang Jakarta Selatan hari Sabtu kemarin itu telah terkuak. Dengan demikian, sebagai kesimpulan sementara, dapat agaknya kita katakan di sini, kita perlu mempercayakan kepada pihak Polri untuk menemukan sosok tokoh atau otak penggerak di balik preman yang membubarkan acara ini. Tentu kita berharap secepatnya pihak Polri menemukan dan menjadikannya sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.